Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Lola Mandrasari, Guru Matematika di SMK Kesehatan Gema Nusantara Bukit Tinggi. Melalui tendia pembelajaran ini, semoga tidak mengurangi semangat Nanda-nanda semua untuk belajar ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke pertemuan ketiga. Masih lanjutan dari video-video Ibu sebelumnya. Kita masih membahas KD 3.19 dan 4.19 tentang materi penerapan fungsi kuadrat untuk matematika kelas 11 SMK. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya Nanda membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa like and subscribe channel Ibu supaya tidak ketinggalan media pembelajaran Ibu selanjutnya. Menentukan persamaan fungsi kuadrat. Untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat ini ada 3 kondisinya. Nah, pertama kita bahas. Kondisi yang pertama, persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c jika diketahui grafik fungsi melalui 3 buah titik. Jadi kita akan menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 buah titik yang dilalui oleh grafik fungsi. Caranya, yang pertama buatkan persamaan-persamaan dari titik-titik yang diketahui. Yang kedua, lakukan eliminasi dan substitusi. Nah, kita lihat pada contoh soal ya. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1, min 4 dan 0, min 3 serta 4,5. Ada 3 buah titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, ini adalah kebalikan dari pembelajaran kita sebelumnya. Kalau sebelumnya dari fungsi kuadrat kita menentukan titik-titik potongnya, sekarang dari titik-titik potong inilah kita menentukan fungsi kuadratnya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini bentuk umumnya. Yang pertama sekali akan kita substitusi adalah titik yang ini. 1, min 4. 1 adalah nilai x, min 4 adalah nilai y. Nah, yang harus Anda ingat, fx itu sama dengan y. Sekarang kita substitusikan. Ganti x-nya dengan 1. Nih, 1. Semua x ganti dengan 1. Masukkan ke bentuk umum kita. Sama dengan min 4. Nah, sama dengan y atau fx. Nah, y-nya adalah min 4. Sekarang kita operasikan. 1 kuadrat 1 kali A saja, B kali 1B tambah C sama dengan min 4. Ini adalah persamaan pertama kita. A tambah B tambah C sama dengan min 4. Kita dapatkan persamaan pertama. Sekarang kita subkan titik yang kedua yang dilalui oleh grafik tersebut, yaitu 0, min 3. X-nya 0, Y-nya min 3. Masukkan ke bentuk umum, X-nya ganti dengan 0, nilai Y-nya ganti dengan min 3. 0 dikuadratkan 0, kali A juga 0, B dikali 0, 0 juga. Tambah C sama dengan min 3. Berarti C sama dengan min 3. Kita dapatkan persamaan yang kedua. Lanjut titik yang ketiga, yaitu 4,5 yang dilalui oleh grafik tersebut. Kita substitusikan ke bentuk umum. Ganti X-nya dengan 4. A kali 4 kuadrat. 4 dikuadratkan 16 kali A, 16A, B kali 4, 4B, tambah C sama dengan 5. Kita dapatkan persamaan yang ketiga. Substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan 2 ke persamaan 1 yang tadi.
Kita buatkan persamaan satunya terlebih dahulu, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan min 4. Kita substitusikan nilai C sama dengan min 3. Atau kita ganti nilai C itu dengan min 3, karena nilai C sudah kita peroleh. Berarti A tambah B dikurang 3 sama dengan min 4. Pindah ruaskan min 3. Jadinya A ditambah B sama dengan min 4 tambah 3, karena dia pindah ruas. A ditambah B sama dengan min 1. Karena min 4 ditambah 3, kita masih berhutang 1, yaitu min 1. Ini merupakan persamaan kita yang keempat. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 3. Nah, kenapa persamaan 2 yang kita pilih? Karena di sini persamaan 2 kita sudah memperoleh nilai C-nya sama dengan min 3. Substitusikan ke persamaan 3. Kita buat terlebih dahulu persamaan 3-nya. 16A ditambah 4B ditambah C sama dengan 5. Substitusikan nilai C sama dengan min 3. Artinya kita ganti nilai C dengan min 3. 16A ditambah 4B dikurang 3 sama dengan 5. Pindah ruaskan nilai 3 menjadi positif. Berarti 5 ditambah 3. 16A ditambah 4B sama dengan 8. Kita peroleh persamaan yang kelima. Nah, dari persamaan 4 dan 5 akan kita lakukan eliminasi. Eliminasi berarti kita akan menghabiskan salah satu dari variabelnya. Di sini ada dua variabel A dan B. Nah, karena di sini kondisi koefisiennya belum sama, berarti kita harus menyamakan terlebih dahulu untuk melakukan eliminasi. Nah, di sini Ibu akan mengeliminasi variabel B ya. Berarti Ibu harus menyamakan koefisiennya. Dan Anda juga boleh lakukan eliminasinya untuk si A, jadi tidak harus si B terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu contohkan, Ibu akan mengeliminasi variabel B. Berarti yang di atas Ibu kali 4, di bawah kali 1, supaya nanti koefisien si B-nya bernilai sama. Kalau kita mengali 4, satu barisan ini harus dikali dengan 4. Supaya tidak mengubah nilainya. Kita cuma mengubah bentuknya saja. A dikali 4, 4A, B dikali 4, 4B sama dengan min 1 kali 4, min 4. Nah, karena di bawah kali 1 berarti tetap dirinya sendiri ya. 16A ditambah 4B sama dengan 8. Nah, untuk eliminasi ini kita boleh tambah atau kurang. Lihat yang akan kita eliminasi. Jika tandanya sama yang akan kita eliminasi, berarti kita kurangkan. Tapi jika salah satu berbeda, positif dan negatif, misalkan positif di atas, negatif di bawah, berarti kita tambah. Oke, kita kurangkan ke bawah. 4A dikurang 16A min 12A. 4B dikurang 4B habis, sama dengan min 4 dikurang 8. Min 12. A sama dengan 1, karena min 12 dibagi min 12. Karena kita udah memperoleh A sama dengan 1, kita substitusikan nilai A sama dengan 1 ke persamaan 4 untuk memperoleh nilai si B. Karena di sini kita baru mendapatkan A dan C, kita butuh nilai si B. A ditambah B sama dengan min 1, ganti A-nya dengan 1. 1 ditambah B sama dengan min 1. Pindah ruaskan 1 menjadi min 1. B sama dengan min 2. Karena min 1, yang satu sebelah kiri pindah ruas jadi min 1 juga, makanya di sini min 2. Jadi, persamaan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Karena bentuk umumnya kita ganti A-nya dengan 1, B-nya dengan min 2, dan C-nya dengan min 3. Maka kita peroleh fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Bentuk yang kedua, untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat f
X sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C jika diketahui dua titik potong terhadap sumbu X dan satu titik lainnya. Dapat ditentukan dengan menggunakan rumus fx sama dengan A kali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik A 1,0 di titik B min 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Nah, soal kita ini ada dalam bentuk titik-titik saja yang diketahui atau dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi di sini Ibu contohkan, bisa saja nanti soal itu dalam bentuk grafik seperti ini saja. Nah, kita yang menentukan sendiri titik-titik mana saja yang dilalui oleh grafik. Misalkan di grafik ini 1,0, min 3,0, dan 0,3. Berarti pada grafik ini memotong dua buah titik terhadap sumbu X dan salah satu titik lainnya. Kita bisa menggunakan cara pada kondisi yang kedua. Penyelesaiannya, fx sama dengan A kali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, lihat di sini, titik 1,0 dan min 3,0 ini adalah yang memotong sumbu X. Nah, ini berarti X1, min 3 ini berarti X2. Akan kita substitusikan ke rumusnya. Ganti X1 dengan titik yang diketahui, X2 ganti dengan yang diketahui, yaitu min 3. Karena X dikurang X2 berarti kurang min 3, makanya di sini menjadi tambah. Fx sama dengan A kali X dikurang 1 kali X ditambah 3. Ini adalah persamaan yang pertama kita. Kemudian, substitusikan titik 0,3 ke persamaan 1. 0,3 ini yang memotong sumbu Y ya. Nah, ini berarti nilai X dan Y. X-nya 0, Y-nya 3. Kita ganti Fx dengan 3, karena Fx itu sama dengan Y ya. Kita ganti X dengan 0. Nah, 0 dikurang 1, min 1, 0 ditambah 3, 3. 3 kali min 1, min 3. Kali A min 3A. Jadi A-nya min 1 karena 3 dibagi min 3. Persamaan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan A kali A. Fx sama dengan A kali X dikurang 1 kali X ditambah 3. Ganti A-nya dengan min 1. Nah, lakukan perkalian silang. X dikali X. X kuadrat X dikali 3, 3X min 1 kali X min 1 kali 3 min 3. Baru lakukan perkalian dengan nilai A, yaitu min 1. Kalikan min 1 untuk seluruh yang ada di dalam kurung. Min 1 kali X kuadrat min X kuadrat, min kali plus min 2X, min dikali min positif 3. Jadi persamaan fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan min x kuadrat dikurang 2x ditambah 3. Untuk kondisi yang ketiga, persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c jika diketahui titik puncak grafiknya. Atau titik puncak itu xp, yp ya, dan salah satu titiknya. Dapat kita tentukan menggunakan rumus fx sama dengan A kali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak min 1,9 dan melalui titik 3,7. Berarti titik puncaknya di sini, XP dan YP. Penyelesaian, XP kita min 1, YP kita 9. Masukkan ke rumus. Ganti XP dan YP-nya. Ini adalah persamaan pertama.
Substitusikan titik 3, min 7 ke persamaan pertama untuk menentukan nilai si A. Fx sama dengan A kali X ditambah 1 kuadrat ditambah 9. Ganti Fx-nya atau Y-nya dengan min 7. Ganti X-nya dengan 3. 3 ditambah 1, 4 dikuadratkan, 16A. Ditambah 9. 9-nya pindah ruas, jadinya min 9. Ditambah min 7, jadinya min 16. Min 16 sama dengan 16A. A sama dengan min 1, karena min 16 dibagi 16. Setelah dapat A-nya sama dengan min 1, substitusikan nilai A sama dengan min 1 ke persamaan 1. Artinya kita ganti A-nya dengan min 1. Nah, yang perlu diingat, X dan Y di sini hanya kita perlukan untuk mendapatkan nilai si A. Setelah kita dapatkan nilai si A, kembali substitusikan ke persamaan 1 tanpa kita mengubah nilai si X dan si Y-nya. X ditambah 1 kuadrat. Ini kita kuadratkan terlebih dahulu. X dikuadratkan, X kuadrat, 2 kali 1 kali X, 2X. 1 dikuadratkan, 1. Min 1 kita kalikan ke dalam kurung terlebih dahulu, baru ditambah dengan 9. Nah, min X kuadrat dikurang 2X dikurang 1 tambah 9. Fx sama dengan min X kuadrat dikurang 2X ditambah 8. Jadi, persamaan fungsi kuadratnya adalah Fx sama dengan min X kuadrat dikurang 2X ditambah 8. Penerapan fungsi kuadrat. Contoh, lintasan sebuah peluru yang ditembakkan HT vertikal ke atas setinggi H meter dalam waktu T detik dinyatakan dengan rumus HT sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Pertanyaannya, tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum dan tinggi maksimum peluru tersebut. Berarti yang ditanya yang A ini adalah T, dan yang B ini yang ditanya adalah H-nya, ketinggiannya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. HT sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat dengan A-nya min 5. Ingat, walaupun posisinya di belakang, untuk si A itu selalu koefisien dari bilangan kuadrat. Nah, di sini T kuadratnya di belakang, berarti A-nya min 5. B-nya 40. Nih, koefisien dari si pangkat 1. Nah, T-nya di sini pangkat 1 kan. C-nya 0, karena di sini nggak ada konstanta sama sekali, berarti nilai C-nya 0. Tinggi maksimum Hmax dicapai pada T sama dengan min B per 2A. Ini adalah rumus XP, X puncak. Min 40, B-nya kita masukkan nilai B, per 2 kali A, 2 kali min 5. Sama dengan min 40, 2 kali min 5, min 10. Min 40 dibagi min 10, 4. Untuk yang B, Hmax-nya atau ketinggian maksimumnya. Kita gunakan rumus YP, yaitu min D per 4A. Ingat rumus D, B kuadrat dikurang 4 kali A kali C, B kuadrat 40 kuadrat, dikurang 4 kali min 5 kali 0. Di sini karena kali 0, hasilnya udah pasti 0 nih. 40 dikuadratkan min 1600. 4 dikali min 5, min 20. Min 1600 dibagi min 20, 80 positif, karena negatif dibagi negatif positif. Jadi, waktu yang diperlukannya adalah 4 detik untuk mencapai tinggi maksimum 80 meter. Untuk jawaban yang A-nya itu 4 detik, dan untuk jawabannya B-nya itu tingginya 80 meter. Oke, anak Ibu, silakan dari contoh-contoh yang Ibu sajikan tadi, silakan Anda cobakan latihan soal ini sama dengan contoh-contoh yang udah Ibu berikan, dicobakan sendiri dan dipahami contoh-contoh yang Ibu berikan tersebut.
Selamat mencoba, semoga sukses. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Ibu akhiri dengan ucapkan